Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya watin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jima'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono MPDI selaku guru pembimbing dalam mata pelajaran tersebut. Dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat kawan-kawan dimanapun Anda berada, saksikan video kami mengenai materi diagnosis kesulitan membaca. Nah, jadi kami dari kelompok 4, saya dan rekan saya Istiani akan memaparkan mengenai kesulitan membaca. Perlu teman-teman ketahui, kesulitan membaca ini terjadi pada umumnya pada usia anak-anak. Terjadi pada usia anak-anak yang masih di bangku sekolah SD biasanya, dari kecil, ya, memang dari kecil. Nah, terus teman-teman juga harus tahu, disleksia ini merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang terjadi sepanjang rentang hidup. Ini ternyata berbahaya. Nah, ternyata berbahaya karena mengganggu fungsi otak pada anak. Terus teman-teman juga harus tahu, ternyata membaca ini merupakan salah satu fungsi tertinggi otak manusia dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi fungsi otak manusia itu lumayan tinggi dalam hal ini. Nah, membaca merupakan fungsi yang paling penting dalam hidup dan dapat dikatakan semua proses belajar didasarkan kepada kemampuan membaca. Iya, teman-teman. Jadi kita untuk mendapatkan ilmu salah satunya ya dari membaca. Dari membaca dicerna oleh otak dan dipahami oleh tubuh biasanya. Jadi makanya membaca itu sangat penting. Jadi dalam kesulitan membaca akan kita gali apa sebab-sebabnya dan mengapa. Baik, langsung materi yang selanjutnya ini mengenai kesulitan membaca. Kesulitan membaca itu dikenal dengan bahasa disleksia. Apa tadi disleksia? Ya, itu nama lain dari kesulitan membaca. Ternyata kata disleksia ini berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti apa? Deis, yang berarti kesulitan. Deis tadi kesulitan, dan leksia yang berarti kata-kata, berarti kesulitan kata-kata. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui kata disleksia itu berasal dari bahasa Yunani. Oke. Yang selanjutnya, ada pun apa saja nih teman-teman kesulitannya? Kesulitannya itu meliputi membaca, menulis, mengeja, dan beberapa kasus kesulitan angka karena adanya kelainan. Kelainan apa ternyata? Ternyata ada kelainan pada neurologis yang kompleks. Neurologis yang kompleks. Selain itu kelainan struktur dan fungsi otak. Kelainan struktur dan fungsi otaknya memiliki kelainan sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam membaca. Ternyata teman-teman kesulitan membaca ini juga bisa terjadi dari faktor keturunan. Nah, ini ternyata bisa juga secara genetik atau faktor keturunan. Jadi bisa juga dengan bawaan lahir. Oke, kita ambil menurut Brian. Nah, ini menurut Brian. Brian apa Brian? Itu dia. Menurut Brian mengatakan dalam sebuah bukunya bahwa disleksia sebagai salah satu sindrom kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata, kalimat-kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat dalam belajar segala sesuatu berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Nah, pada kenyataannya kesulitan membaca dialami oleh 2-8% anak di sekolah dasar. Bayangkan, ternyata kesulitan membaca itu dialami 2-8% anak yang berada di sekolah dasar. Berarti bisa dikatakan hampir berada di seluruh pendidikan dasar itu anak-anak biasanya sering mengalami kesulitan membaca. Teman-teman mau mengetahui materi yang selanjutnya, jangan kemana-mana, saksikan terus video kami yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang gejala kesulitan membaca. Nah, gejala kesulitan membaca atau disleksia adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan membaca di bawah kemampuan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat intelijensi, usia, dan pendidikan. Nah, terjadinya hal ini dikarenakan keterbatasan otak mengolah dan memproses informasi. Nah, disleksia ini merupakan kesalahan pada proses kognitif anak ketika menerima saat membaca buku atau tulisan.
Adapun ciri-ciri dileksia itu ada 4. Yang pertama, sulit mengeja dengan benar. Satu kata biasanya bisa diucapkan berulang kali dengan ucapan-ucapan yang berbeda. Nah, yang kedua, sulit mengeja kata atau suku kata yang bentuknya serupa. Nah, misalnya U dengan N, B dengan D, kemudian M dengan N. Nah, yang ketiga, kesulitan bacaan. Nah, jadi banyak kekeliruan dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan bacaan. Bahkan dia tidak mampu memahami tema bacaan yang telah dia baca. Nah, yang terakhir, karakteristik kesulitan membaca ini adalah gejala serba aneka. Nah, dalam hal ini tampak seperti membaca kata demi kata, membaca dengan penuh ketegangan, dan bahkan membaca dengan tekanan yang tidak tepat. Nah, itu tadi materi tentang gejala kesulitan membaca dan juga karakteristik kesulitan membaca. Ya, itu dia pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai diagnosis kesulitan membaca atau disebut dileksia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Ada salahnya kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.